Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma rabbaihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma nansana ilmu Abdurrahim bin Ahmad al-Gadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan yang di bab 11. Kemarin kita sudah jelaskan masalah jeritan-jeritan ruh saat jasad mulai dimandikan sampai dikuburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza hikayah Abi Kilabah radhiyallahu anhu wa hiya ma ruya annahu ra'a fil manam kana al-qubur qad inshaqqat amwatuha fi qad kharaju minha. Wa ala hadza hikayah Abi Kilabah, diceritakan dari Abi Kilabah, berarti Abi Kilabah yang bercerita, wahya yaitu beliau, maruya annahu ra'a fil manam, bahwasanya beliau bermimpi kanal kubur, seakan-akan kuburan itu qad inshaqqat, terbelah. Jadi Abi Kilabah ini mimpi melihat kuburan itu terbelah. Wa amwatuha qad kharaju minha, jenazah yang di dalam itu keluar, duduk. Qad kharaju minha, keluar dari kuburannya, mimpi tapi ini ya. Wa qa'adu ala syafiril kubur, dan jenazah tersebut, mayit-mayit tersebut duduk di samping kuburan. Wa kana baina yaday kulli wahidin minhum, dan di setiap jenazah yang duduk di situ tabaqun minan nur, ada nampan yang dipenuhi dengan cahaya. Jadi Abi Kilabah ini mimpi kuburan terbelah, jenazahnya duduk di samping, dan di depannya ada nampan yang terisi oleh cahaya. Wa ra'a fima bainahum rajulan min jiranihim lam yara baina yadayhi syai'an min nurin. Kan tapi Abi Kilabah ini melihat seorang laki-laki dari sekian banyaknya itu, di situ tidak ada cahaya, ada nampan kosong baik. Tidak ada cahayanya. Fas'altuhu, kemudian Abi Kilabah tanya. Fakultu mali la ara baina yaday nuran. Kenapa saya tidak melihat cahaya di tempatmu? Faqala al-mayyit. Mayyit itu berkata, inna lihaula auladan wa asdiqa. Sesungguhnya mereka, ini mayit yang ngomong ya, jenazah yang duduk di samping kuburannya. Mayit itu mengatakan, mereka itu ada anak, ada teman, yuhduna ilaihim, yang memberi hadiah kepada mereka, khairan, kebaikan, wa yatasaddaquna li ajlihim, dan anak ataupun kerabat itu bersedekah mengatasnamakan jenazah tersebut. Misal, saya sedekah makanan, pahalanya untuk bapak, untuk orang tua saya, tidak masalah. Nah ini, anak dan kerabatnya itu sedekah mengatasnamakan orang tua. Jadi nampannya itu terisi oleh cahaya, karena sebab anak bersedekah itu. Wa hadza nur mimma yuhdinahu, dan cahaya itu dari perbuatan mereka, dari sedekah mereka. Wa kana li, akan tetapi saya, kata si mayit, wa kana li ibnun ghairu soleh, akan tapi saya ini punya anak tapi tidak soleh. Dalam artian tidak ada yang mendoakan. Wa la yad'u li, tidak mendoakan aku. Wa la yatasaddaq li ajli, mereka tidak bersedekah mengatasnamakanku. Wa li hadza la nura li, oleh karena itu saya tidak ada cahaya. Wa ana ahjalu baina jirani, saya merasa malu dengan warga jenazah sekitar situ, mayit-mayit keluar. Saya ini malu, yang lain ada, saya tidak ada. Malu yang di sini. Falamman tabaha, kemudian Abu Kilabah ini, falamman tabaha Abu Kilabah, kemudian Abi Kilabah terbangun dari tidurnya. Wada'a ibnahu, kemudian memanggil atau menemui anaknya. Wa akhbarahu, anaknya yang malu tadi itu dipanggil anaknya, kasih kabar. Wa akhbarahu,
diberi kabar bima ra'a, dari apa yang beliau alami dalam mimpinya, yang beliau lihat di mimpinya. Faqala ibnu, maka berkatalah anaknya, setelah diceritakan anaknya ngomong, ana tubtu ala yadik, saya bertobat depanmu. Langsung tobat, anaknya langsung tobat. Fala a'udzu ila ma kuntu alaihi, saya tidak akan mengulangi lagi masa lalu saya. Tobat saya tidak akan mengulanginya lagi abadan, selama-lamanya. Fashtaghala bitta'ah, kemudian anak tersebut menyibukkan dirinya dengan taat, wa doa, dan doa, wa tasadduq an abihi, dan bersedekah mengatasnamakan ayahnya. Falamma madha alaihi, kemudian setelah berlalunya waktu, falamma madha alaihi zamanun, setelah berlalunya waktu, ra'a Abu Kilabah marratan ukhra, Abu Kilabah mimpi lagi. Fi manamihi, di dalam tidurnya, tilkal maqbarah, di kuburan itu, mimpi lagi kuburan yang sama, ala haliha, dengan keadaan yang sama. Wara'a nuran baina yaday zalikar rajul, dan Abi Kilabah melihat cahaya di laki-laki yang tadinya tidak ada cahaya itu, adwa minasyams, lebih terang daripada matahari, aktsar min nuri ashabi, lebih banyak cahayanya daripada kawan-kawannya. Jadi mimpi yang kedua, yang tadinya tidak ada cahaya, orang tersebut cahayanya lebih terang dari matahari dan lebih banyak daripada kawan-kawannya. Faqala ya Aba Kilabah, mayit itu, jenazah itu ngomong ke Abi Kilabah, ini mimpi ya, jazakallahu khairan, terima kasih banyak, semoga Allah membalasmu. Faqad najautu min hajlati jirani, saya telah selamat, saya telah tidak malu lagi dengan kawan-kawanku. Jadi ini menunjukkan apa yang kita menghadiahkan kepada orang tua kita atau kepada siapapun itu nyampe, dengan syarat orang tua kita termasuk orang Islam. Itu kuncinya. Dengan syarat orang tua kita termasuk orang Islam. Jadi pahala ini nyampe. Nah, cukup sampai sini. Orang tua, orang lain. Dihadiahkan. Dan lain sebagainya. Pahala nyampe. Berkurang, enggak Pak? Ibaratnya tidak kasih pahala, karena pahalanya tidak, dapat pula juga. Tidak, dapat pula Pak. Kita dapat pahala. Dapat pahala Pak. Untuk 2 orang. Dapat setengah-setengah berarti Pak. Dapat Pak, bisa. Mengatasnamakan. Mengatasnamakan orang yang sudah meninggal, tidak masalah. Iya Pak. Apa? Namanya boleh, binnya sama binnya tidak masalah. Tidak cukup sudah. Cukup. Orang tuaku. Nah, cuma itu kan. Tidak masalah. Ini seorang anak menghadiahkan dapat. Nah, ini ada ya namanya ya. Inilah apa? Ada satu cerita, ada orang tua, apa namanya tuh? Cak mana cerita? Neneknya sudah uzur. Sudah uzur berarti sana suami, dia nenek, ada anaknya masih kecil. Nah, ini yang laki-laki suaminya atau anak-anaknya itu, dia melihat orang tuanya sudah uzur, ya maklum sudah tua kan.
sudah banyaklah menyusahkan dibanding manfaatnya. Lah kencing ya ndak bisa dan lain sebagainya. Nah, di situ anaknya itu mau buang wong tuanya. Dimasukin apa namanya? Anyaman, ditaruh di sini, anaknya tuh lihat. Pak, mau dibawa kemana nenek tuh? Kata bapaknya, yang anaknya berarti mau saya buang. Karena apa? Nah, anggapannya seperti itu. Kemudian ya sudah. Habis itu balik, anak yang kecil tuh tidak ngerti kan, mau protes tidak ngerti. Anak yang kecil itu nganyam bambu. Nah, ditanyalah buat kok bapaknya ditanya, bapaknya datang ditanya, nak buat apa? Buat ini, buat nganyam, buat apa namanya? Wadah itu, anyaman tuh. Untuk apa? Nanti mau buang bapak kalau sudah tua. Nah, dari situ orang tua sadar langsung cari lagi. Dalam artian kalau kisahkan ini, kalau dinyambungkan dengan ini, apa yang kita tanam, apa yang kita buat, itulah yang kita akan terima. Jadi kalau seandainya kita rajin doakan orang tua, insya Allah anak kita akan rajin mendoakan kita. Insya Allah, bukan jaminan ya, insya Allah. Sama baik Pak. Nyampe Pak, doa sesama muslim itu nyampe. Nah, doa muslim itu nyampe. Sama. Tidak hanya anak Pak, musuh pun kalau seandainya doa baik nyampe ke kita Pak. Tidak terkhusus untuk anak nian. Kalau seperti itu nanti Allah ada adil. Bagaimana kalau seandainya ada seorang yang meninggal dalam keadaan bujang, tidak ada yang doakan dia. Nah, jadi kalau doa muslimat berarti masuk semua. Nah, iya. Makanya itulah pentingnya kita mendidik anak. Jangan sampai ya anak kita ninggal, anak belum bisa ngaji. Nah, nanti itulah ibaratnya tabungan yang sangat berharga. Nanti ya sekarang lah canggih. Takutnya mohon maaf seandainya kita sudah meninggal, anak kita ngaji tidak bisa karena zaman sudah canggih. Di setelah ke kuburan, di setelah MP3 Yasin didengerin. MP3 Yasin dan juga itu kan parah, tidak bisa Pak. Itu kan parah. Kalau ada yang ya mungkin ya tidak tahu ya kalau adanya nian, jangan sampai seperti itu. Dalam artian kita harus didik anak kita. Minimal doain kita. Meskipun tidak ya baca Fatihah lah, kirim Fatihah ke kita. Jangan sampai tadi tidak bisa ngaji di setelan HP MP3 taruh di kuburan. Jangan sampai seperti itu. Harus orang tua itu huma jannatuk wa naruk. Orang tua itu kata Nabi adalah kunci surga atau kunci neraka. Tinggal kita pilih. Kalau mau kunci surga berarti harus berbakti. Kalau seandainya tidak berbakti, neraka ancamannya. Bahkan sahabat Nabi Alqamah, mungkin sering dengar ceritanya itu. Nah, Alqamah itu ketika mau meninggal sahabat Nabi, dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena lebih mengutamakan istri daripada anaknya. Sejak saat itu tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, kan sudah pisah rumahnya, sudah nikah, sudah pisah rumahnya, ibu sama anak sudah pisah. Nah, ketika itu istrinya bingung, datangilah Nabi. Nah, kemudian Nabi tanya, bagaimana Nabi tanya apakah masih ada orang tuanya? Kemudian sahabat hamba saya, budaknya Alqamah itu yang disuruh ngomong jawab iya ada. Setelah ada, kemudian Nabi berpesan kepada yang menemui Nabi itu untuk disampaikan kepada
Alqamah bahwasanya Nabi ingin bertemu. Kalau memang tidak bisa, Nabi yang akan nyamperin. Ya, Nabi yang akan nyamperin. Baru ibunya Alqamah ngomong, saya lebih berhak untuk menyamperin Nabi. Ketika di situ Nabi tanya, amalan apa yang dibuat oleh anakmu Alqamah sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kata ibunya, ada anak saya ini hobi sholat, hobi ngaji, hobi baik-baik semua. Kata Nabi, tidak, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, perbuatan apa yang membuatmu marah? Kemudian disitulah ngomong bahwasanya ibunda Alqamah merasa dinomorduakan, sakit hati karena apa-apa istri, ibu dijadikan nomor 2. Nah, disitulah Bunda Alqamah tidak mau memaafkan. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah mengumpulkan kayu bakar, Bunda Alqamah tanya, untuk apa ini Nabi? Kayu bakar sekian banyak. Nabi jawab, untuk bakar anakmu. Untuk bakar anakmu. Langsung, dia namanya wong tua, tidak tega. Nabi, saya melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Mana mungkin saya tega melihat anak saya dibakar di depan mata saya sendiri. Kata Nabi, ketahuilah, neraka lebih pedih daripada ini. Daripada nanti dibakar di neraka, di sini selesai ke. Langsung saat itu Ibunda Alqamah, ya Rasulullah, saksikan bahwasanya saya hari ini memaafkan Alqamah. Langsung seketika Alqamah mengucapkan syahadat, langsung menghembuskan nafas. Nah itulah, kalau makanya karena Nabi pernah bersabda, huma jannatuk wa naruk. Orang tua ini bagaikan kunci surga atau neraka. Tinggal kita mau ambil yang mana. Kalau kita ambil yang surga berarti harus berbakti. Apapun keadaan orang tua, apapun kondisi orang tua, wajib kita berbakti semenjak tidak mengarahkan kita kepada maksiat. Sejahat apapun wong tua kita, mohon maaf, tidak becus apapun wong tua kita, ya, kita wajib taat. Semenjak satu, tidak melanggar syariat Allah. Disuruh sana sini, yang penting jangan melanggar syariat Allah. Karena kalau melanggar syariat Allah, tidak ada tolilir. Nah, cobaan bagi dia, Pak. Bagi anaknya, cobaan bagi anak. Cobaan bagi anaknya. Di situ, makanya disitulah makanya kalau kita seandainya mau nikah itu kan harus dicari yang terbaik, wanita yang terbaik. Pernah terjadi pada Sayyidina Umar kalau saya lupa. Walhasil wong tua ini mengadu kepada Sayyidina Umar kalau tidak salah. Mengadu terhadap kenakalan anaknya. Karena nakal, wong tua ini merasa tidak dianggaplah dari walhasil anak itu nakal. Ngadulah ke khalifah tersebut. Setelah ngadu, kemudian dipanggil anaknya. Ditanya. Jawab anaknya apa? Ada hak orang tua yang harus dipenuhi, yang harus dipenuhi terhadap anaknya. Berarti wong tua harus memenuhi hak. Di antaranya, pertama, ngasih nama baik. Waktu anak itu bukan dikasih nama baik, apa namanya itu? Walhasil nama di syariat Islam itu kurang bagus. Kemudian tidak pernah ngajari Quran. Walhasil apa yang dikeluhkan dari orang tua tersebut itu akibat tidak menuaikan hak terhadap anak. Makanya ketika itu yang dipukul, yang dihukum orang tua. Padahal orang tua dulu. Kenapa? Ya karena tadi itu tidak pernah ngajari, tidak pernah apa, mau minta enaknya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan dia tidak seperti itu. Ya itu susah. Jadi apapun perbuatan wong tua semenjak tidak perintah wong tua itu harus ditaati. Kita tidak bisa membalas jasa orang tua. Walaupun
Bahkan ada seorang sahabat tuh dari mana? Dari Syam. Walhasil haji dia digendong. Wong tua ini sudah uzur. Oh, dia gendong dari awal sampai akhir. Tawafnya semuanya digendong. Dan ngomong Nabi, Nabi, saya sudah berbakti tidak ke orang tua, sudah lunas tidak bakti saya ke orang tua, karena apa namanya, sudah digendong galo-galo semua lah, karena sudah uzur orang tua kan, digendong. Kalau dulu kan tidak ada kursi roda, berarti manual, masih digendong itulah. Sudah semuanya, apakah saya sudah membalas jasa orang tua? Kata Nabi, belum, walau minal waj'i, meskipun hanya sehentakan saat melahirkan. Apa maksudnya itu? Nah, kedenan ibu lahir itu dengan menggendong emak yang ibu yang tidak seberapa. Belum lagi wong tua kita nyusui dan lain sebagainya. Berarti ya bener lah, jasa wong tua itu tidak bisa dibalas. Malam, tengah malam ya kita sudah ngalami, bapak tengah malam anak tuh nangis. Dulu kita meninggal pada saat itu. Jadi kalau kita orang tua berbuat kita itu wong tua mengharapkan keselamatan kita. Wong tua merawat kita itu ingin keselamatan kita. Namun sebaliknya, kalau sudah anak merawat wong tua, itu kebanyakan untuk cepat-cepat meninggal. Nah, ini kebiasaan ya, bukan suatu yang harus, kebanyakan. Ketika wong tua ngerawat kita waktu kecil, wong tua berharap kita hidup selamat terus. Namun sebaliknya, jika wong tua itu sudah lanjut usia, nah anak biasanya tidak kuat ini. Kalau memang waktunya cepatlah. Nah, seperti itu biasanya. Kebanyakan ujian juga, makanya kalau seandainya memang mampu ya tadi tuh dapat surga. Kalau memang dia masih berbakti. Kalau misalkan Ustaz misalkan kondisinya itu tuh dan dia pas-pasan bayam ya. Ngeluh. Iya, namanya manusia, Pak. Kalau rasa ngeluh pasti ada, Pak. Ya, disitulah. Ya. Kalau sabar, insya Allah, Pak, dapat. Ngeluh itu sifat manusia, Pak. Bahkan ada sahabat perempuan, dia mempunyai penyakit ayan, Pak. Tahu ayan ya? Ya seperti kejeng-kejeng tuh. Nah, beliau ngadu kepada Nabi. Nabi, doain saya, Nabi. Saya sering punya penyakit ayan. Nah, kemudian Nabi ngomong, tidak usah, engkau seandainya lebih sabar, engkau akan dapat surga. Kemudian perempuan itu minta lagi, tapi Nabi, saya kalau saya kejang-kejang, auratnya terbuka, terlihat uang, dan lain sebagainya. Barulah Nabi memberi solusi. Kalau seperti itu,
celana di selain luarnya, nah pakai daleman yang sekiranya rok itu terbuka masih ada celana. Nah, dan tidak langsung seketika mendoakan sembuh dari ayat, tidak. Tapi kalau seandainya dia sabar, balasan dari Allah. Sama dengan wong tua. Ini namanya manusia, kalau sudah wong tua sudah lanjut usia, banyak kurangnya, mau kamar mandi tidak bisa. Itu naluri manusia sudah, Pak. Manusia. Nah, giliran itu sudah apa namanya, sudah kodrat manusia, Pak. Yang lain pergian, seling pergian, pengen pergi, giliran pergi capek, pengen nak rumah, sama seperti itu. Giliran kaya pengen ada waktu ibadah, giliran miskin pengen kaya, giliran dapat istri cantik, ya belum beristri dia pengen istri cantik, giliran dapat istri cantik yang biasa biar tidak terlalu cemburu dan lain sebagainya. Itulah manusia, sifat manusia. Nah, giliran tidak punya duit ngeluh, giliran dikasih ngeluh. Itulah manusia, tidak ada yang pas, namanya juga dunia. Sama seperti santri giliran di pondok bagaimanapun kepingin balik, kepingin ke rumah. Giliran liburan semester, lamun yang liburan nak balik ke pondok. Seperti itulah, Pak. Kangen pondok ya, seperti itu. Itulah namanya sifat manusia. Akan dicari apa yang tidak ada. Ketika dapat, dia akan mencari yang lain. Bosan yang ia minta, yang ia punya. Tapi itulah sifat kodrat manusia, itu sudah tinggal kita. Giliran dapat kita bersyukur ya. Itu sudah kodrat manusia. Itu sudah naluri, tidak bisa dipungkiri. Tapi tinggal kita mensiasati, itulah. Tinggal kita bersikap. Cukup ya, Pak? Wallahu a'lam.